Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil Huda, taat, hebat, juara. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam kondisi terbaik ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini sangat berbahagia sekali karena kita bisa bertemu lagi di BPI, Bina Pribadi Islam. Dan sebelum kita memulai BPI ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini untuk BPI Pekan ini adalah bagaimana caranya kita menjaga harga diri kita atau izzah kita, kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Apakah teman-teman, anak-anakku sekalian sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk kita mulai. Seorang muslim yang baik harus mampu menjaga harga dirinya. Teman-teman, ada yang tahu nggak pengertian atau definisi dari harga diri? Pengertian dari harga diri yaitu adalah izzah atau kemuliaan, kesucian yang ada pada diri seorang muslim. Izzah atau kemuliaan atau juga harga diri seorang muslim dibangun atas 4 hal. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah akhlak, dan yang keempat rasa malu. Apakah anak-anakku sekalian sudah siap untuk menyimak 4 hal ini? Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu akal. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal ini bisa membuat manusia bisa menjadi lebih baik dan bisa melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Yang kedua yaitu agama. Agama merupakan fondasi bagi umat muslim dan agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dan agama ini menjadi pedoman hidup bagi umat muslim dan ini sangat penting sekali ya supaya kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik dan benar. Dan agama ini didukung dengan adanya Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ini sangat penting dan mendampingi pikiran ya. Kalau misalkan pikirannya baik, kemudian akhlaknya baik, itu suatu keistimewaan yang luar biasa. Dan akhlak ini mampu menjadikan manusia berbuat hal-hal yang baik. Dan akhlak dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah atau akhlak baik. Dan yang kedua yaitu akhlak madmumah, yaitu akhlak tercela. Contoh akhlak baik adalah patuh kepada orang tua dan guru, membantu pekerjaan di rumah, dan juga melaksanakan tugas-tugas sekolah dengan baik dan benar. Akhlak mahmudah atau akhlak buruk contohnya tidak mengerjakan tugas-tugas di sekolah, atau misalkan tidak taat kepada orang tua dan guru, dan juga melawan kepada guru ataupun melawan kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita mempunyai akhlak yang jelek ya, supaya kita menjadi orang yang baik. Dan yang keempat yaitu rasa malu. Rasa malu ini bisa menjadikan manusia kita sebagai umat muslim untuk hati-hati dalam melakukan sesuatu atau bertindak. Rasa malu ini bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang benar. Dengan rasa malu ini kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Setuju bukan? Anak-anak sekalian yang berbahagia, setelah kita mengetahui pengertian dari menjaga harga diri kita sebagai umat muslim, izzah kita, kemuliaan kita sebagai umat muslim, dan juga 4 hal yang melandasi adanya izzah, yaitu akal, agama, akhlak, dan rasa malu. Nah, kita akan cari tahu bagaimana caranya menjaga harga diri kita sebagai umat muslim. Anak-anak sekalian sudah siap? Yang pertama adalah membekali diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Takwa itu artinya kita menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu membentengi diri kita dengan rasa malu tentunya ya. Dan cara yang ketiga dalam menjaga harga diri kita sebagai umat muslim adalah menjaga cara berpakaian sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat yaitu menundukkan pandangan atau godul basor ya, menjaga pandangan kita dari hal-hal yang maksiat ya. Yang kelima adalah menjauhi perbuatan maksiat ya, supaya diri kita terjaga, harga diri kita terjaga, kemuliaan kita terjaga, dan juga izzah kita terjaga. Nah, itulah anak-anak sekalian materi BPI pada hari Jumat ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Ako menutup materi BPI pada hari Jumat ini, Pak Ako mau bercerita ya tentang sikap malu pada diri Utsman bin Affan. Nah, ini materinya ada di buku BPI dan Pak Ako akan membacakan ceritanya ya. Nanti kalian dengarkan baik-baik. Kisah inspirasi dari sikap malu pada diri Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan dikenal banyak memiliki keutamaan dan kemuliaan, diantaranya lemah lembut,
kemudian mempunyai budi pekerti yang baik, kemudian punya sikap pemalu ya. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu hari ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring. Demi menyambut Abu Bakar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab salamnya. Posisi beliau tetap di atas tempat tidur, tetapi bagian gamisnya sedikit terangkat, sehingga nampak sebagian betisnya. Usai berbincang-bincang dengan Abu Bakar pun pamit. Tidak lama kemudian, Umar bin Khattab minta izin untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, Umar pun ikut pamit pergi dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, giliran Utsman bin Affan yang ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memberi izin, Aisyah memperhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kini mengubah duduknya. Jadi Rasulullah SAW itu mengubah posisi duduknya ya. Kemudian sehingga betisnya yang tadinya tersingkap, tadi kan betisnya terlihat ya, kemudian menjadi tertutup. Nah, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau tidak bersikap begitu saat kedatangan ayahku Abu Bakar dan Umar?" tanya Aisyah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Utsman merupakan seseorang yang pemalu. Bila dia masuk dan aku masih berbaring, pasti dia malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang. Padahal belum dia menyelesaikan keperluannya. Wahai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seseorang yang dimalui, disegani oleh para malaikat?" Jelas Nabi Muhammad SAW. Demikianlah Nabi SAW menerangkan bahwa para malaikat pun bersikap malu terhadap Utsman. Sifat itu merupakan teladan bagi umat Islam, sebab hal itu diajarkan oleh baginda Rasulullah dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Malu tidak menimbulkan sesuatu kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu ceritanya ya, cerita tentang rasa malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Sampai-sampai Rasulullah pun mempunyai sikap yang berbeda terhadap Utsman bin Affan. Nah, kita sebagai umat muslim harus mempunyai rasa malu ya. Malu ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Oke. Dari kisah ini semoga menjadi pelajaran buat kita semuanya dan anak-anakku sekalian, mempunyai rasa malu pada diri kita, mempunyai rasa izzah, kemuliaan yang menjadi identitas kita sebagai umat muslim. Setuju? Demikian ya cerita inspirasi dari Utsman bin Affan dan selamat beraktivitas. Semoga bermanfaat. Baiklah anak-anakku sekalian, materi BPI pada kesempatan hari ini sudah selesai, yaitu mengenai pentingnya menjaga harga diri kita. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan marilah kita tutup BPI pada pekan kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.